Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, pertama-tama yang paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kali ini alhamdulillah Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita beribu-ribuan nikmat, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Itu salah satunya adalah mempelajari cara membaca Al-Quran, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui Rasulnya, hadisnya, hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari Al-Qur'an ini, insyaallah kita diangkat menjadi umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Pak Valentino mohon dibuka videonya ya, supaya lebih fokus nantinya. Baik, sebelum kita mulai ke materi, insyaallah seperti biasa kita akan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Nah, nanti saya dulu yang baca, kemudian masing-masing ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, dimulai dari Pak Valentino. Silakan Pak Valentino dibaca surat Al-Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih Pak Valentino. Silakan kepada Pak Kurniawan. Silakan Pak dibaca surat Al-Fatihah. Baik, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, terima kasih Pak Kurniawan. Silakan Pak Nizar. Pak Nizar, dibaca surah Fatihahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih Pak Nizar. Nah, karena Pak Nizar baru masuk ya, baru ahad ini ya, Pak Nizar ya. Iya. Nah, baik, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada bapak-bapak yang lain supaya lebih kenal ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Hadis Al-Nur Fikih. Alamat saya ada di tepat depan Dewan Dakwah Tamrin juga. Allah. Berarti dekat ya, Masya Allah. Kerja atau di? Alhamdulillah masih kerja. Masya Allah, alhamdulillah. Baik ya, terima kasih Pak Nizar. Baik, akan kita mulai setelah baca Al-Quran Al-Fatihah. Tadi kita akan membaca lanjutan dari bacaan ahad-ahad kemarin, yaitu Al-Quran surat Al-Baqarah. Mohon dibuka Al-Qurannya. Al-Baqarah ayat 25. Ya, kalau tidak salah 25 ya Pak Valentino. Benar Ustaz. Benar ya? Ya, baik. Halaman 6 ya. Ayat 25. Nanti saya baca, mohon diikuti bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات ya bareng-bareng ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار أن لهم جنات
tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وفيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها إن الله يستحيي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, nah sekarang dibaca ya masing-masing dari ayat 25 sampai 26. Dimulai dari Pak Kurniawan, silakan Pak Kurniawan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
الصالحات وأملوا الصالحات أن لهم جنات تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من شمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak kepada Pak Kurniawan tadi yang telah membacakan Al-Quran Surat 25, Al-Baqarah 25-26. Baik, silakan untuk selanjutnya kepada Pak Nizar. Baca Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 25-26. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladina amanu wa
fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasikin. Baik, terima kasih kepada Pak Nizar yang telah membacakan Quran Al-Baqarah ayat 25-96. Selanjutnya silakan Pak Valentino. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Anna lahum, pendek, naknya pendek. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu min samaratir rizqan samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Pak Valentino. Baik, sekarang baca Hanca Rumah ya. Al-Quran Hanca Rumah. Dimulai dari Pak Kurniawan. Hanca Rumahnya sekarang ayat berapa, Pak Kurniawan? Al-Baqarah ayat 80. Al-Baqarah ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-nar ya. Betul? Ya, silakan. Waqalu. Baik. Silakan Pak dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
وقالوا تمس النار إلا من معضودا قل اتخذتم عند الله أهدا فلن يخلف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Baik, cukup. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Pak Kurniawan yang telah membacakan Hanca Al-Qur'annya. Silakan untuk selanjutnya Pak Eko. Pak Eko dibuka Hanca Al-Qur'an rumahnya ya. Quran surat berapa? Surat apa? Ayat berapa? Hanca rumah. Hanca rumah, Mas. Pak Ustaz. Ya. Maksudnya gimana, Ustaz? Sekarang bagian baca Hanca rumah. Yang bacaan yang biasa dibaca di rumah, Al-Qur'an. Ayat berapa sekarang? Oh iya, Ustaz. Melanjutin berarti ya? Ya, lanjut. Bentar, Ustaz. Sebelum ambil Al-Qur'an bentar. Oh, baik-baik. Mungkin ditunjuk ya ke Pak Valentino. Silakan Pak Valentino. Ada. Al-Baqarah ayat 41, Ustaz. Mungkin Pak Eko, Pak Valentino dulu ya, sebentar ya. Siap, Ustaz. Baik. Al-Baqarah ayat berapa tadi, Pak Valentino? 41, Ustaz. Baik, 41. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattaqun wa la talbisu bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata wa raka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasal birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innahal kabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Baik, cukup Pak Valentino. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Surat apa itu? Sadaqallahul azim. Silakan Pak Eko. Ya Ustaz. Surat apa itu? Surat Apa? An-Nur Ustaz. An-Nur. Baik, ayat? Ya. Ayat 44 Ustaz. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibra. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariq Summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum Ustaz. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Wa iyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Afi qulubihim maradun amirtabu am yakhafuna an yahifallahu alaihim wa rasuluh. Bal ulaika humudz zalimun. Cukup. Terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan berkah dan diistiqomahkan ya. Baik, silakan Pak Nizar. Quran surat apa? Ayat berapa? Quran surat An-Nisa ayat 12. An-Nisa ayat 12. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka
walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Walad. Fa'il Pendek. Walad. walad. Walad pendek. Walad. Oh iya, pendek. Ya. Walad. Nah, Fa'il kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha audaini walahun narrubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa'il kana lakum waladun falamun nastumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan. Rajulun yurasu kalalatan nawim ra'atun walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhuma sudus disukunkan. Sudus minhuma sudus. Fa'in kanu aksara min dalika fahum syuraka ufis sulusi mim ba'di wasiyatin yusa biha audain. Audainin ghaira mudari. Wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Cukup Pak Nizar ya. Terima kasih, mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan diistiqomahkan ya Pak. Baik, kita akan masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Silakan untuk membuka bukunya masing-masing. Kita lanjut ke bagian al-lisan ya. Al-lisan, bagian al-lisan yang setelah huruf kaf dan qaf ya, yang kemarin kita merujuk sedikit huruf kaf dengan qaf yang bagian dari al-lisan. Baik, huruf qaf dengan kaf makhrajnya adalah di apa? Aqsal lisan ya. Aqsal lisan itu adalah pangkal lidah ya. Cara mengucapkannya seperti apa? Huruf qaf dengan kaf yaitu menempelkan akar lidah ke langit-langit ya.
Qa, ka, qa, ka. Ya, itu adalah makhraj dari huruf qaf dengan kaf. Bedanya huruf qaf tidak keluar nafas, huruf kaf harus sambil menghembuskan nafas. Baik, kita masuk ke huruf selanjutnya, makhraj selanjutnya yaitu makhraj huruf jim dan shin kemudian ya. Ya. Jim, shin, ya. Ini letaknya atau makhrajnya huruf jim, shin, ya ada di wastul lisan ya. Seperti dalam buku di sini diistilahkan wastul lisani wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la. Ya, pertengahan lidah dengan sesuatu yang berada di hadapannya, yakni langit-langit bagian atas. Jadi harus ditemukan ya antara tengah lidah dengan langit-langit. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 3. Jim, shin, ya. Nah, seperti dalam kitab Al-Jazari juga sama. Di sini disebutkan asfal wal wastu fajimu shinu ya. Fajimu shinu ya. Asfalu wal wastu fajimu shinu ya. Jim, shin, ya. Wastul lisan hurufnya 3. Ada jim, ada shin, ada ya. Ya. Nah. Baik, kita masuk ke huruf jim ya. Masuk ke huruf jim, cara pengucapan huruf jim dan tempat huruf jim. Jadi tempat yang satu ini yaitu wastul lisan, lidah bagian tengah ini ada 3 penduduk ya, ada 3 penghuni. Wastul lisan artinya lidah bagian tengah, kemudian hurufnya ada berapa? Ada 3, ada jim, ada shin, ada ya. Huruf jim. Bagaimana cara mengucapkan huruf jim? Huruf jim itu yang tadi wastul lisan wa ma yuhadhihi minal hanakil a'la ya. Jadi menempelkan tengah lidah ke langit-langit. Menempelkan tengah lidah ke langit-langit. Ja, ja, ja ya. Nah, seperti dalam gambar di sini. Nah, tengah lidah tempelkan ke langit-langit ya. Ja, ja, ja ya. Coba dipraktekkan. Kita masuk ke nazam ya, supaya terbiasa, yaitu di halaman 78. Nazamnya ada di halaman 78. Jaji jubaj. Tolong diikuti ya, supaya terbiasa. Jaji jubaj. Silakan. Jaji jubaj. Sekali lagi. Jaji jubaj. Jaji jubaj. Juja jani jajana. Juja jani jajana. Minal mujani majija janija. Minal mujani janija. Nah, kemudian huruf jim ini dibekali sifat syiddah ya. Ja, ja. Jadi tidak keluar nafas ya, jahar, dia tidak keluar nafas, kemudian syiddah itu harus ditekan. Ja, 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 ajja, ajji, ajju. Nah, ajja, ija, uja. Nah, ketika huruf jim ini sukun, maka kembali kepada hukum qalqalah, yaitu harus dipantulkan ya. Ajja, ija, uja. Ajja, ija, uja. Ya, kemudian apakah kesalahan-kesalahan yang biasa orang membaca huruf jim? Salah satunya huruf jim ini, dia huruf jim diganti ke huruf J bahasa Indonesia. Ya. Jadi contoh ja'alna jadi ja'alna. Jadi kalau bahasa Indonesia itu agak keluar hembusan nafas ya, padahal tidak. Ini termasuk ke dalam huruf yang sifatnya jahar ya, tidak keluar nafas. Bukan ja. Kemudian bukan seperti dialek Jawa. Contoh dialek Jawa, dia kan selalu menghembuskan nafas kalau menyebutkan huruf jim, huruf da ya.
bajai, baca. Nah, itu padahal tidak ya. Huruf jim ini sifatnya adalah tadi jahar ya, tidak keluar napas. Ja, ji, ju, baj ya. Kemudian yang kesalahan yang kedua, lidahnya terlalu belakang. Nah, tidak boleh terlalu belakang, tengah lidahnya tidak boleh menempel langit-langit yang terlalu belakang. Harus pas di sini ya. Harus pas di sini, tidak boleh di sini. Kalau di sini nanti beda lagi. Ga ya, beda ya. Contoh di sini ada contoh kalimat-kalimat supaya kita terbiasa mengucapkannya. Nah, huruf ja ya. Baik. Contoh kalimat huruf ja yang fathah. Kita bacakan dan kita ucapkan. Jami'a. Silakan dibaca. Jami'a. Jangan sampai keluar nafas. Jami'a. Jami'a. Ya, kemudian jim dengan sukun. Jufa'a. Coba. Jufa'a. Silakan. Jufa'a. Ya, baik. Kemudian yang jim kasrah. Jihara. Jihara. Silakan. Ketika kasrah harus ke bawah ya. Mulutnya harus ke bawah. Ngir. Ji. Jangan ji. Nanti ketutup. Tapi ji. Jihara. Ya. Kemudian yang jim sukun. Jim sukun harus diapakan tadi? Harus dipantulkan ya, qalqalah. Nah, gitu. Tajahalun. Coba. Tajahalun. Coba. Tajahalun. Nah, itu ya, harus dimantul. Tajahalun. Nah, gitu. Baik, kemudian setelah huruf jim ada huruf fajimu, shinu, ya, huruf shin ya. Tadi ada di sini. Nah, huruf shin sama ya, mahrojnya ada di tengah lidah, yaitu wastal lisan ya. Sebentar, ada yang mau masuk dulu. Nah, baik. Wastal lisan ya. Yaitu tengah lidah. Kemudian bagaimana cara mengucapkan huruf shin? Huruf shin ini berbeda dengan huruf jim. Huruf shin, sya, ini sifatnya hamas, kebalikan dari jahar. Huruf jim itu jahar, sedangkan huruf shin hamas, sambil menghembuskan napas. Bagaimana cara mengucapkannya? Yaitu dengan menempelkan tengah lidah ke langit-langit. Menempelkan tengah lidah ke langit-langit. Tapi tidak ditekan. Hanya digesekkan. Sya, ya. Sya, shi, shu, bash. Coba kita nazamkan kembali. Huruf sya. Sya, shi, shu, bash. Coba. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Sya, shi, shu, bash. Shu, shan, shani, shashna. Shu, shani, shashna. Minal mushni. Minal mushni. Mashi, shan, shani, sha. Mashi, shani, sha. Sekali lagi. Sya, shi, shu, bash.
Shushan shani shashna. Minal mushni mashishan shanisha. Minal mushni mashishan shanisha. Coba Pak Eko dibaca nazamnya huruf sya. Siap, Ustaz. Shashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Ya, baik, terima kasih. Silakan Pak Valentino baca. Nazam sya. Shashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Ya, baik. Terima kasih. Silakan Pak Nizar. Mikrofonnya dinyalakan dulu, Pak. Nah, silakan. Shashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Baik, terima kasih. Silakan Pak Kurniawan. Dicoba. Oh, mungkin lagi di belakang ya. Silakan Pak Husain. Silakan. Di nazam huruf shin. Shashishu bash shushan shani shashna minal mushni mashishan shanisha. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti itu, huruf shin ini letaknya di wastal lisan ya, lidah bagian tengah. Caranya yaitu menggesekkan atau menempelkan tengah lidah ke langit-langit ya di sini. Nah, sifatnya tadi harus menghembuskan nafas ya, menghembuskan nafas. Tidak ditahan nafasnya tapi dihembuskan di sini. Baik, contoh di sini ada contoh asya, asya, asya ya. Kemudian yang kedua syakiro, syakiro ya. Dicoba baca. Syakiro. Syakiro. Kemudian shin dhamma syukuro. Syukuro. Kemudian yang fathah syai'in. Syai'in. Syai'in ya. Syai'in. Nah, jadi menggesekkan punggung lidah ke langit-langit. Nah, seperti itu ya. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Sebelum lanjut ke huruf ya, silakan. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Pak Kurniawan masih mati. Pak Kurniawan ada Pak Kurniawan? Silakan Pak Husain. Ada yang belum dipahami Pak Husain? Sementara belum, Ustaz. Nanti, mungkin nanti. Baik ya. Diusahakan ada pertanyaannya supaya lebih paham lagi ya. Pak Valentino ada pertanyaan Pak Valentino? Mungkin ada yang belum dipahami? Belum Ustaz. Baik. Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Baik, Fanizar ada pertanyaan Fanizar? Speakernya Pak Nizar. Cukup Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pak Eko. Ada pertanyaan Pak Eko? Cukup Ustaz. Cukup, baik. Alhamdulillah. Insyaallah paham ya. Baik. Mungkin kita akan lanjut saja. Sebelum masuk ke huruf selanjutnya itu huruf ya ya. Huruf ya. Fajimu shinu ya. Seperti dalam matan Al-Jazari yang tadi kita baca. Fajimu shinu ya. Wawastuhu fajimu shinu ya. Dan di tengahnya itu ada huruf jim, ada shin dan ya.
Ya, letaknya di mana tadi? Di wastol lisan ya. Di wastol lisan. Nah, sini. Ya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menempelkan menempelkan tengah lidah ke langit-langit ya. Dengan menekan tengah lidah ke langit-langit ya. Kemudian dia memiliki sifat yang berbeda ya. Penekanan yang berbeda ya. Ketika huruf ya itu tasydid ya. Ketika huruf ya itu tasydid. Ya, iyyaka, contoh huruf iyyaka ya, tengah lidah ditempelkan ke langit-langit. Iyyaka. Kita nadom contoh sebelum ke iyyaka, kita nadom dulu yang di halaman 78 huruf ya, 79 ya. Baik, nanti diikuti. Ya yubay. Coba. Ya yubay. Yu yayyani yayna minal muini mayi yayyani ya. Yu Yani yayna minal muini mayi ya. Ya yubay. Ya yubay. Yu yayyani yayna minal muini mayi yayyani ya. Yu yayyana minal muini mayi ya. Nah, baik. Coba Pak Husen diperhatikan nazumnya. Iya. Di mana ya? Di halaman 79. 9. Halaman 79 ya? Ya. Iya. Ya yu yai. Yu yang yani yaina minal muni mayi yang yani ya. Ya, mayi yayyani ya. Mayi yayi ya. Nah, gitu. Baik, terima kasih. Pak Valentino silakan dicoba huruf ya. Ya yubay. Yu yang yani yayna minal muini mayi yang yani ya. Mayi yayyani ya. Mayi yayyani ya. Nah, baik. Terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Coba Pak Nizar. Coba huruf ya. Ya yubay. Yu yang yani yayna minal muini mayi yang yani ya. Nah, yes, Viv ya. Terima kasih. Silakan Pak Eko. Huruf ya. Ya Ustaz. Ya yubay. Yu yayyani yayna minal muini mayi yayyani ya. Nah, seperti itu ya. Bagus. Sudah baik. Nah, jadi huruf ya ini ketika dia sebelumnya ada tanwin, maka dia harus dimasukkan ya. Tidak mayi yang yaniya. Tetapi ini hukumnya idgham, dimasukkan. Mayi yayyaniya. Seperti itu ya.
Kemudian huruf ya ini bukan huruf yang ngidung atau huruf-huruf hidung ya. Banyak orang membaca huruf ya ini ngidung. Ya yu bai yu yang yaina. Nah, padahal bukan hidung ya, bukan hidung. Tapi mulut, yaitu lidah bagian tengah ya. Ya yu bai yu yaina minal muini mai ya. Itu. Kemudian sifatnya jahar ya, tidak keluar nafas. Ya, tidak keluar nafas. Kemudian ketika huruf ya ini berharakatnya ada tasydid, maka ini harus ditekan. Iyyaka contoh. Yang dalam Al-Fatihah yang sering kita baca dalam Al-Qur'an, yang dalam sholat. Itu wajib kita harus memahami dan mempraktikannya dengan baik ya. Iyyaka, bukan iyyaka, tapi iyyaka. Jadi di sini ada ya yang menempel. Ya, dua ini ditempel jadi tasydid. Maka pembacaannya harus iyyaka, tidak iyyaka. Tapi iyyaka. Ya, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba ya, bareng-bareng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa lagi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan Pak Nizar, coba. Iyyaka. Coba Pak Nizar. Iyyaka na'budu. Saya Ustaz. Ya, coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebetulnya iyyaka na. Coba Pak Eko. Iyyaka. Siap, Ustaz. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ya jadi seperti itu ya. Sudah bagus. Silakan Pak Husain. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, betul. Jadi huruf ketika iyyaka, maka posisi mulutnya harus nyengir ya. Iyyaka ya. Tidak boleh iyyaka, tapi iyyaka na'budu ya. Kemudian Pak Kurniawan, ada Pak Kurniawan? Iya. Baik. Pak Valentino, silakan dicoba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi, Pak Valentino. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi gitu. Caranya, kuncinya, kita tinggal membayangkan huruf iya-nya itu dua ya. Yang pertama tidak berharokat, yang kedua berharokat. Iyyaka, ya. Iyyaka. Supaya lebih mudah kita mengucapkannya ya. Nah, seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita simpulkan ya, dan ada mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Saya Ustaz. Baik, silakan Pak Eko. Saya mau nanya. Ini Ustaz, untuk huruf iya-nya. Huruf iya sendiri kan ketika huruf iya-nya bertasjid,
Nah, ini kan ditekan ya Ustaz ya. Maksudnya ini berlaku untuk huruf ya aja atau ada lagi nggak Ustaz? Maksudnya yang ditekan spesial kayak ini, khusus untuk huruf yang ditekan. Khusus huruf yang ditekan. Ya. Jadi huruf ya ini memang bukan kalau disebut huruf yang syiddah atau ditekan ini tidak termasuk. Tetapi berbeda ketika dia masuk ke yang tasydid. Makanya beda dari huruf yang lain. Ketika huruf yang lain berstatus fathah, dhammah, kasrahnya kasrahnya syiddah seperti ja, kemudian sa, to, ya, ba, judi, toko, ba, ja, to, ya itu syiddah semua. Nah, ketika huruf ya ini dalam keadaan tasydid maka dia juga sama, ya, ditekan. Iyyaka, iyyaka. Ya, jadi yang huruf syiddah yang lain itu hanya yang tadi, yang 5. Apa? Ba, jim, ya, dal, to, ko, itu yang syiddah, ya. Kemudian khasnya dari huruf ya ini ketika dia tasydid maka dia ditekan. Iyyaka, iyyaka, tidak iyyaka, tidak mengartikan iyyaka, tetapi iyyaka. Nah, seperti itu ya. Nah, spesialnya seperti itu. Silakan. Terima kasih Ustaz. Ayo, sama-sama. Silakan Pak Husain, ada pertanyaan? Enggak ada Ustaz. Belum ada. Baik, Pak Nizar ada pertanyaan, Pak Nizar. Cukup Ustaz. Pak Valentino? Cukup Ustaz. Baik, Pak Kurniawan, masih mati kameranya Pak Kurniawan. Baik, mungkin baik. Ada pertanyaan? Apabila tidak, mungkin saya akan bertanya, ya, supaya lebih terbiasa. Baik, untuk yang pertama pertanyaan pada Pak Husain, ya. Husain, Pertanyaannya, wastol lisan itu artinya apa, Pak Husain? Wastol lisan. Lisan apa ya? Oh ya, tadi karena mungkin telat ya. Tidak dari awal ya. Nah, ya, wastol lisan itu artinya apa, Pak Valentino? Wastol lisan artinya apa? Huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah, Ustaz. Tengah-tengah lidah, ya. Nah, ya, artinya adalah tengah lidah. Wastol lisan artinya tengah lidah. Baik, selanjutnya Pak Nizar. Huruf dari wastol lisan ada berapa hurufnya? Sebutkan. Huruf dari wastol lisan ada 3. 3, apa aja? Sebutkan. Jin, shin, ya. Jim, shin, ya. Baik, terima kasih Pak Eko. Coba disebutkan huruf-huruf yang wastol lisan sesuai dengan matan Al-Jazari tadi. Apa yang tadi itu? Yang baiknya dinyalakan dulu, Pak. Lupa. coba nyalakan. Iya. Udah kan? Silakan. Ya, huruf wastol lisan itu ada 3, jim, shin, ya, ana. Dari ketiga huruf ini atau untuk makhraj huruf ini keluarnya dari tengah lidah ke langit-langit. Caranya ya. Apa gitu. Iya. Kemudian sifatnya. Sebutnya Baik, kalau sifatnya. Untuk sifatnya sendiri untuk dari huruf ja-nya itu dia punya sifat jahar. Dia nggak keluar napas ya, Ustaz.
Terus Ya. dia punya juga sifat sidah, ditekan. Dan huruf ja sendiri juga salah satu huruf qalqalah. Itu ketika dia disukunkan dia mantul. Tuh. Baik. Baik, Pak Kurniawan apa Kurniawan? Oh belum ya, belum masuk Pak Kurniawan. Baik, mungkin kita simpulkan ya. Nanti coba untuk ditulis kembali sekalian, mungkin Pak Muhammad Hussein juga belum menulis. Jadi apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini adalah tadi ya, wastal lisan, yaitu tengah lidah. Makhrajul huruf tengah-tengah lidah atau tempat-tempat huruf yang ada di tengah lidah. Yaitu apa? Wastal lisan. Artinya tengah lidah. Hurufnya ada 3 seperti dalam matan Az-Zari tadi. Wawastuhu fajimu sinu ya, dan di tengahnya itu ada 3, ada jim, shin, ya. 3. Jim, shin, ya. Ya. Kemudian cara mengucapkannya huruf shin, huruf jim. Jim itu menempelkan tengah lidah ke langit-langit, ya. Langit-langit. Ya, kemudian sifatnya dari huruf jim tadi adalah dia pertama syiddah, ya tadi seperti yang diucapkan Pak Eko tadi benar, syiddah, kemudian qalqalah ketika dia sukun, ya. Kemudian jahar, ya, tidak keluar nafas. Ja, ji, ju, baj. Kemudian fajimu shin, huruf yang kedua adalah shin. Shin cara mengucapkannya itu menempelkan tengah lidah ke langit-langit, menempelkan anak lidah ke langit-langit atau menggesekannya dengan sifat yang hamas, yaitu mengeluarkan nafas. Sya, sya, asya, ashi, asyu, sya, shi, shu, ya, menghembuskan nafas hamas. Kemudian yang terakhir fajimu shinu, ya, huruf ya. Huruf ya sama. Tempatnya di mana? Di wastal lisan, di tengah-tengah lidah. Cara mengucapkannya itu dengan menempelkan tengah lidah ke langit-langit, ya, dengan sifatnya yang jahar, tidak menghembuskan nafas, ya. Ya yi yu bai, ya yi yu bai. Kemudian tambahannya ketika yan ini dalam posisi syiddah maka harus ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huyyitum bitahiyyatin huyyitum. Nah, jadi harus ditekan. Huyyitum iyyaka. Nah, seperti itu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan lagi mungkin atau ada yang belum difahami? Cukup Ustaz. Cukup ya. Baik, mungkin kita itu ya menyimpulkan secara ringkas, secara singkat supaya lebih menguasai dengan apa yang telah kita pelajari pada pagi ini ya. Baik, untuk yang pertama Pak Valentino, silakan mencoba untuk menyimpulkan apa yang telah kita bahas hari ini. Silakan Pak Valentino. Hari ini pembelajarannya tentang wastal lisan, huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Hurufnya ada ya, shin, dan ja. Huruf ya itu rada ditekan, dan untuk huruf shin itu dan jim itu terus Hurufnya ada 3 ya. Cara pengucapannya? Pak Valentino, cara pengucapannya? untuk huruf ya ditekan, Ditekan ketika posisinya tash. huruf ya ditekan Ustaz. Ketika posisinya hurufnya tasdid ya. Ya. Kemudian sifatnya apa tadi? Jahar ya. Tidak keluar nafas ya. Ya, seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Valentino. Silakan Pak Muhammad Hussein.
Coba untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang kita pelajari tadi tuh wastul lisan ya Ustaz. Wastul lisan, ya. Yang artinya tuh tengah-tengah lidah bertemu dengan makhraj yang ada di hadapannya itu, kayak seperti dari langit-langit atas. Hurufnya ada 3, yaitu shin, jim, shin, dan ya. Jim, shin, ya, betul. Baik, kemudian sifatnya apa saja tadi yang ditangkap sama Pak Muhammad Hussein? Huruf jim, apa sifatnya huruf jim? Sifat tidak keluar napas, ya. Sifat huruf jim. Oh iya, tidak keluar napas. Baik, terima kasih. Silakan Pak Eko. Coba untuk menyimpulkan dari apa yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita sudah belajar tentang wastul lisan, yaitu huruf-huruf yang keluarnya dari pertengahan lidah menyentuh langit-langit bagian atas. Nah, untuk wastul lisan ini terdiri dari 3 huruf, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Nah, dari ketiga huruf ini memiliki sifat jahar, yaitu atau tidak keluarnya napas, kecuali huruf shin. Dia memiliki sifat hams sendiri. Dan untuk huruf iya-nya ini juga sama, beda sendiri, yaitu ketika huruf iya ini bertasjid, dia agak ditekan, jadi tidak datar gitu. Terus untuk huruf ja ini ini huruf qalqalah juga. Jadi ketika huruf ja ini disukunkan, maka huruf ini dipantulkan kembali ke pengucapan huruf itu lagi gitu. Udah, Ustaz. Gitu. Masya Allah, ya. Cukup komplit ya, Insya Allah. Selalu bisa dipahami ya Pak Eko ya. Alhamdulillah. Baik, silakan Pak Nizar. Pak Nizar, coba disimpulkan apa yang telah kita. Untuk pembelajaran kali ini kita udah sampai di makhraj kelompok lidah yang hurufnya menurut matan al-Jazari itu ada 3, ja, sya, dan ya. Masing-masing sifatnya pada ja itu jahar, sin, hamas, dan ya jahar. Untuk cara pelafalannya tidak mengeluarkan nafas saat membacanya. Dan pada huruf ya itu bila bertasdid, dia membacanya harus ditekan. Dan ja mempunyai sifat qalqalah. Apabila dia bersukun, dia memantul. Ya, kemudian ada lagi? Cukup, Pak Nizar, cukup ya. Salah paham ya Pak Nizar ya? Insyaallah. Insyaallah. Baik. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya, ini sudah jam hampir mau jam 9 lebih. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ya, tidak ada ya. Baik, mungkin akan saya merojaah supaya kita lebih mengingat kembali apa yang telah kita pelajari minggu-minggu yang lalu, dari mulai definisi makharijul huruf ya. Baik, definisi makharijul huruf adalah tempat-tempat keluarnya huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Kemudian tujuan dari kita mempelajari makharijul huruf ini
adalah untuk menghindari dari kesalahan-kesalahan yang besar, yang kecil. Kesalahan-kesalahan yang besar itu tadi, yaitu lahnul jali ya. Apa lahnul jali? Itu lahnu yang atau kesalahan yang besar. Yang dimana ketika kita mengucapkan suatu ayat, ada huruf-huruf yang tidak tepat ketika kita ucapkan. Nah, begitu. Kemudian makhraj huruf ini dibagi ke dalam 17 makhraj, 17 tempat. Menurut Matan Al-Jazari yaitu makhrijul hurufi sab'ata asar ya, ada 17. Kemudian Imam Al-Jazari membagikan ke dalam 5 kelompok. Yang pertama ada al-jauf. Yang kedua ada al-halqi. Kemarin kita pelajari ya. Kemudian yang ketiga ada al-lisan ya. Kemudian ada asy-syafatain. Kemudian ada al-khayshum. Al-jauf hurufnya ada 3, yang mad ya. Alif didahului fathah, kemudian iya didahului kasrah, waw didahului dhammah. Itu adalah huruf-huruf dari al-jauf. Kemudian al-halqi. Al-halqi ada 3 tempat. Ada aqsal halqi, tenggorokan bagian bawah, yaitu hamzun fahaun, hamzah dengan ha. Kemudian ada wastal halqi, tenggorokan bagian tengah, ada 2, fa'ainun haun, a dengan ha. Kemudian ada adnal halqi, tenggorokan bagian atas ya, yaitu ghin dan kha. Ghin, kha. Kemudian masuk ke bab yang al-lisan, ada aqsal lisan. Kemarin kita pelajari aqsal lisan. Hurufnya ada 2, o dengan ka. O, ka. Maju ke atas. Yang pada pagi hari kali ini kita pelajari yaitu wastal lisan, ya, tengah lidah. Caranya menempelkan tengah lidah ke langit-langit. Hurufnya ada berapa? Menurut Matan Imam Al-Jazari ada 3. Wasluhu, jimu, shinu, ya, jim, shin, ya. Nah, itu, ya. Insyaallah bisa diingat ya. Karena nanti pada ujian mungkin seperti itu nanti ya jawabannya. Simpelnya seperti itu. Nah, ada yang belum pahami mungkin dari apa yang telah kita pelajari pekan-pekan yang lalu atau yang sekarang, boleh ditanyakan. Yang materi-materi yang kita bahas pada pekan lalu mungkin ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan Pak Valentino? Baik. Pak Nizar ada pertanyaan, Pak Nizar? Cukup, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Pak Eko ada pertanyaan lagi, Pak Eko? Cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik, alhamdulillah. Pak Husen, barangkali ada yang ditanyakan Pak Husen? Belum ada, Ustaz. Baik, insyaallah tapi paham ya? Insyaallah ya. Insyaallah. Ya, insyaallah tadi sudah dipersingkat supaya kita lebih gampang menghafalnya. Ya, mulai dari bawah, dibayangkan saja dari bawah ke atas. Ada tenggorokan bawah, tengah, atas, lidah bagian bawah, kemudian tengah ya, nanti ujung. Depannya gitu. Supaya lebih gampang kita menghafalnya ya. Dan dipraktikkan tentunya supaya lebih kuat lagi hafalannya seperti itu. Baik, mungkin karena ini sudah waktunya jam 9 lebih, sudah habis ya. Kita tutup saja. Baik, alhamdulillah pada kali ini kita telah mempelajari wastal lisan ya, yaitu makhraj yang ada di tengah lidah. Hurufnya ada 3 tadi, jim, shin, ya. Alhamdulillah telah kita pelajari dan mudah-mudahan dengan apa yang kita pelajari ini bisa dipraktekkan dalam keseharian kita supaya lebih berkah ya. Mudah-mudahan orang yang selalu membaca Al-Quran ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Seperti itu. Amin. Baik, mungkin dicukupkan saja. Nanti apabila ada yang belum mengikuti kajian kali ini, saya akan kirim juga filenya melalui YouTube ya, link YouTube supaya bisa diikuti dan tidak ketinggalan materinya. Mungkin yang baru masuk juga silakan ditonton dari part pertama ya, bab-bab yang telah kita bahas yang dulu-dulu. Mungkin yang baru masuk juga tertinggal, silakan ditonton supaya tidak ketinggalan ketika kita nanti mengikuti UAS ya, supaya lebih paham lagi.
Ya, baik, mungkin seperti itu. Mohon maaf dari saya apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari kita bisa kita amalkan dalam setiap harian dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah. Ya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, saya tutup ya.